Oke, selamat pagi buat kita semua, khususnya kelas 12 IPA. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pelajaran kita, yaitu mengenai medan magnetik, lanjutan dari materi kita sebelumnya. Sekarang kita belajar mengenai gaya magnetik. Kalau kemarin kita belajar mengenai medan magnetik, sekarang kita belajar mengenai gaya magnetik. Kita berbicara gaya di sini. Oke, maka untuk materinya nanti akan saya jelaskan di dalam penjelasan yang tertulis. Saya jelaskan sendiri. Yang jelas untuk hari ini pada gaya magnetik, tujuan daripada pembelajaran kita agar kamu mengetahui bagaimana itu gaya magnetik, apa yang diakibatkan oleh gaya magnetik, dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Itulah tujuan daripada pembelajaran ini, agar kamu lebih memahami bagaimana itu kinerja daripada generator. Itu harus ada gayanya, ada gaya magnetik yang diakibatkan, maka generator itu dia bisa berputar, atau motor listrik. Oke, untuk gaya magnetik langsung aja ada 3 pembahasan di sini yang akan kita pelajari, yaitu gaya magnetik pada muatan yang bergerak, ada dia gaya magnetik pada kawat yang berarus, dan yang terakhir itu pada 2 kawat yang mengalir arusnya. Baik, langsung aja kita pelajari untuk materi yang pertama. Oke, yang pertama itu gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Gaya magnetik pada muatan yang bergerak, dia digambarkan ketika ada sebuah muatan yang bergerak. Maka persamaannya itu persamaannya adalah gaya sama dengan muatan dikali dengan kecepatan. Kecepatannya ini adalah kecepatan muatan yang bergerak tersebut dikali dengan medan magnetiknya dikali dengan sinus theta. Sinus theta ini bagaimana? Sinus theta ini sudut antara gaya dengan gaya dengan kecepatannya, gaya magnetik dengan kecepatannya. Itu dia diandaikan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Maka penjelasannya seperti berikut ini. Penjelasannya seperti ini, menggunakan kaidah tangan kanan. Maka ini sudah pernah saya ajarkan bagaimana caranya. Ini hanya saya mengulang. Jempol ini dia menyatakan arah arusnya. Arah arusnya itu disinilah dia mengalir muatannya. Maka bagaimana dia? Maka inilah dia untuk arah geraknya. Inilah dia sebagai arah geraknya, pengganti daripada arus listriknya, arah arusnya. Selanjutnya ada dia telapak tangan. Telapak tangan ini apa? Telapak tangan ini inilah dia menyatakan arah gayanya. Ke arah mana dia gayanya? Selanjutnya jari yang 4 ini menyatakan medan magnetnya, arah daripada medan magnetiknya. Maka kalau dia seperti ini, arah arusnya itu ke atas, sedangkan arah medan magnetiknya itu ke depan, maka gayanya itu kemana? Gayanya itu dia akan ke sebelah kiri, ya kan? Boleh dia seperti ini? Boleh. Ini dia menyatakan arah arusnya atau arah muatannya. Maka arah muatannya itu ke kiri, sedangkan ini dia ke depan. Maka arah gayanya itu kemana? Arah gayanya itu dia ke bawah. Jadi bagaimana dia kalau seperti ini misalkan? Ya seperti ini juga boleh. Maka ini dia arah arus listriknya ini dia mengarah ke kiri. Sedangkan jari yang 4 ini medan magnetiknya itu mengarah ke kita, mengarah pembaca. Maka bagaimana dengan gayanya? Gayanya itu dia ke atas. Maka itu dia penjelasan untuk kaidah telapak tangan kanan. Saya ulangi, itulah dia untuk penjelasan kaidah telapak tangan kanan. Oke, itu tadi dia penjelasannya. Bagaimana ini sinus theta, sudut yang terbentuk antara apa? Antara arah daripada muatannya bergerak dengan arah daripada medan magnetiknya. Itulah dia yang dikatakan dengan sudut theta di sini. Oke, selanjutnya ketika dia bergerak, contohnya seperti generator. Kenapa dia berputar? Karena gerakannya itu dia
akan berputar. Itu dia digambarkan seperti ini. Misalkan di sini ada muatan, ada di sini medan magnetik. Medan magnetiknya ini kita anggap cross dia. Maka di sinilah dia ada sebuah partikel. Partikel ini nanti dia mengelilingi daripada pusatnya. Dia akan berkeliling secara berputar. Maka di sini akan timbul gaya. Gayanya itu gaya apa? Disinilah dia yang dikatakan dengan gaya sentripetal. Dia akan selalu menuju ke pusat. Maka persamaannya itu bagaimana? Persamaannya ini kita mencari gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu persamaannya apa? Kalau kamu ingat di kelas 10, gaya sentripetal itu persamaannya adalah massa dikali dengan percepatan. Maka kalau gaya sentripetal, maka percepatannya ini harus kita pergunakan dia percepatan sentripetal. Maka di sini saya buat percepatan sentripetal. Rumus daripada percepatan sentripetal itu apa? Persamaannya itu adalah kecepatan linear dipangkat 2 dibagi dengan jari-jari. Maka dari rumus ini kita gantikan dia ke persamaan percepatan sentripetal tadi, yang ini. Maka kalau digantikan dia hasilnya itu menjadi massa dikali dengan kecepatan pangkat 2 dibagi dengan R. Maka tadi ini nilai daripada gayanya sama, gaya sentripetal dengan gaya magnetiknya itu sama. Maka di sini saya buat gaya sentripetal itu tadi gaya magnetik itu persamaannya apa? Persamaannya adalah yang ini, muatan dikali dengan kecepatan dikali dengan medan magnetik. Maka di sini saya buatkan. Itulah dia gaya. Maka dia sama dengan gaya. Maka nilainya itu gaya sentripetal itu tadi apa? Gaya sentripetal itu adalah massa dikali dengan kecepatan pangkat 2 dibagi dengan jari-jarinya. Jari-jarinya itu yang ini. Jari-jarinya itu adalah yang ini. Inilah yang dikatakan dengan R. Maka kalau kita selesaikan dia, di sini kecepatan ada 1, di sini ada kecepatan ada pangkat 2. Maka ini boleh kita coret, di sini dia tinggal 1. Maka untuk jari-jari kelengkungannya itu tinggal apa? Nilainya itu adalah massa dikali dengan kecepatan dibagi dengan muatan dikali dengan medan magnetik. Maka itulah dia untuk gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Dia memiliki massa. Massa di sini yang kita pergunakan adalah massa daripada muatan tersebut. Ada dia nilainya. Kedua, ada dia gaya magnetik pada kawat yang berarus. Bagaimana itu gaya magnet pada kawat berarus? Itu kalau di buku kamu ada percobaan di sana, ya kan? Karena kita tidak bisa berjumpa, maka percobaan ini tidak bisa kita lakukan. Biasanya itu setiap pertemuan di materi ini selalu ada prakteknya. Saya buat itu ya seperti ini, gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Oke, baik, karena ini kita tidak berjumpa, maka boleh kamu cari di internet bagaimana itu gaya magnetik pada kawat berarus ketika dia dipraktekkan dengan menggunakan aluminium foil, ada dia menggunakan magnetnya juga, ada juga dia baterai sebagai aliran arusnya. Oke, baik. Di sini sudah saya buat persamaannya. Untuk gaya magnetiknya itu cukup B dikali dengan I dikali dengan L dikali dengan sinus tetanya. Tetap teta ini adalah arah sudut yang menyatakan antara arah gaya dengan ininya. Kalau di sini dia tetanya ini dia sudah bukan arah daripada gerak muatannya, tetapi dia di sini arah dari apa? Dia di sini arah daripada medan magnetiknya. Oke, baik. Itu dia untuk gaya magnetik pada kawat berarus. Sekarang pada dua kawat yang sejajar. Kalau pada dua kawat yang sejajar, dia digambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah kawatnya, alirannya dia mengarah ke atas, ini juga dia alirannya mengarah ke bawah. Maka gaya magnetik yang dirasakan oleh oleh kawat yang pertama. Maka di sini saya buat gaya di kawat pertama oleh yang kedua. Kenapa ada oleh yang kedua? Yang kedua inilah dia untuk apanya? Untuk medan magnetiknya. Karena di sini tidak ada medan magnetik. Medan magnetiknya ini diakibatkan oleh apa? Medan magnetiknya ini diakibatkan oleh kawat yang kedua. Ya, kemarin sudah kita pelajari bagaimana itu mencari medan magnetik pada kawat yang dialiri oleh arus listrik. Maka kalau kita selesaikan dia,
Karena kita mencari di sini medan magnetik pada kawat yang pertama, maka harus kita cari dulu medan magnetik pada kawat yang kedua untuk mencari gaya magnetik pada kawat yang pertama. Maka persamaannya ini, seperti yang saya katakan tadi, medan magnetiknya ini berasal dari kawat yang kedua. Maka kalau berasal dari kawat yang kedua, medan magnetiknya harus kita cari berapa itu besar medan magnetiknya atau induksi magnetiknya. Maka persamaannya itu adalah yang ini. Oke, di sini sudah saya tuliskan. Medan magnetik atau induksi magnetik yaitu persamaannya mu0 dikali dengan arus yang kedua, ya kan? Karena di sini juga dialiri oleh arus, maka dia arus yang kedua dibagi dengan 2V dikali dengan R. R itu adalah jaraknya. Maka di sini dia jarak yang mana kita pergunakan? Jarak antara kawat yang pertama dengan kawat yang kedua. Itulah dia R di sini. Oke, maka selanjutnya kita gantikanlah ini dari persamaan gaya ini kita masukkan B2-nya sebagai apa? Sebagai ininya, sebagai medan magnetiknya. Maka kalau kita masukkan dia, maka hasilnya ini untuk gaya magnetik di kawat yang pertama nilainya itu adalah mu0 dikali dengan I2 yang ini tadi dia dibagi dengan 2V dikali dengan R. Maka dia dilanjutkan lagi yang ini, dilanjutkan dengan I, maka dia dilanjutkan dengan L. Oke, itulah dia itulah dia penjelasannya gaya magnetik. Maka boleh kamu pelajari itu contoh 3.3 halaman 70 di buku kamu. Boleh kamu pelajari itu dan kamu tuliskan di buku kamu sebagai contoh. Oke, hanya itu aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Oke, baik. Itu aja pertemuan kita pada hari ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana itu gaya magnetik ketika muatannya bergerak, bagaimana itu gaya magnetik pada satu kawat dan bagaimana dia pada dua kawat. Atau kalau dia berada pada toroida, solenoida atau lain sebagainya, itu tinggal kamu gantikan bagaimana itu mencari induksi magnetiknya atau medan magnetiknya. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita. Tugas kamu silahkan kamu ringkaskan penjelasan saya ini di buku kamu. Boleh kamu ringkas dari buku kamu juga. Dan kamu cari itu contoh soalnya untuk masing-masing penjelasan saya pada hari ini. Berarti ada 3 contoh soal yang harus sudah kamu catatkan di buku kamu. Dan ditambah penjelasan saya ini. Hanya itu aja. Tugasnya di rumah silahkan kamu kerjakan, silahkan kamu pelajari lagi di rumah dengan baik, silahkan kamu banyak latihan untuk mengerjakan soal. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.